Ini masih ada nih Pak Pejabat. Terkait dengan pemotongan terhadap tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD. Saya senyum Pak begitu dulu, saya gitu. Ya, ya. Hari ini sore ini Pak Pejabat bisa senyum, tapi tadi siang agak marah-marah juga tadi. Oh pagi. tidak, Oh tidak marah. Tidak marah. Oh. Bapak salah. Siang itu saya memberikan senyuman buat seluruh warga Lembata. Ya, karena itu kemenangan buat warga Lembata. Artinya kemenangan untuk rasa adil, Pak. Pertama, pertimbangan kami adalah Lembata ini daerah 3T. 3T ya. Yang kedua, kalau kami lihat dari sisi keuangan daerah atau sisi pengelola APBD, ini kita punya keuangan fiskalnya rendah sekali. Dan ini saya sudah lakukan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah kami melakukan menyusun anggaran untuk standarisasi bagi dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah itu anggarannya disamakan. Kalau nggak salah 1 bulan tuh 6 juta ya Pak ya? 6 juta. Kalau dulu itu misalnya di Bapeda itu bisa 20 juta, 35 juta. Itu kami semua sudah ini. Kegiatan uang itu pun kami alihkan kepada yang kami sisir, misalnya damkar itu bocor. Mesin KTP 2 itu tidak bisa digunakan. Makanya kemarin kami kurang lebih sekitar 100 orang lebih tidak dapat melakukan aktivitas untuk perekaman. Karena alatnya tidak ada. Kemudian juga kami punya beberapa kegiatan, contoh nih, kantor-kantor bocor. Kantor-kantor catnya tidak ada dan segala macam. Kita punya alat-alat kerja juga selama berapa tahun ini tidak ada yang diperbaiki atau dibeli baru. Saya pikir saya minta surat, saya sudah sampaikan surat kepada beliau sebelum Lebaran untuk apakah mungkin beliau kasih pertimbangan buat saya mendukung pemerintah daerah sekaligus memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat. Kalau umpama kantor bocor, rusak-rusak, tidak dicat, bagaimana rasanya kita orang untuk melihat itu? Kita juga OPD sudah melakukan istilahnya, ya, ikat perut. Tidak ada lagi snack makan di tempat itu. Kalau Bapak ada ketemu di hotel itu memang kegiatan yang dari pusat, dana yang memang dari pusat. Ya memang harus kegiatan di situ karena undang. Tapi kalau dengan dana PAD Pak, tidak ada lagi dana di situ yang kami gunakan untuk makan minum. Tidak ada lagi kami gunakan. ATK kami pun kami sudah potong semua. Karena kami sudah pakai Srikandi, kecuali yang di kecamatan, ya Pak Camat mana? Pak Camat Lebak Tukang. Ya. Betul enggak Pak? Kecuali yang beliau punya juga kami potong. Betul tidak Pak? Kami potong, yang lain kami kasih anggaran untuk Forkopinjam. Betul tidak Pak? Forkopinjam selama ini tidak ada dapat anggaran Pak. Honor untuk mereka bagaimana persiapan besok pilkada nih Pak? Tidak ada Pak honor-honor buat mereka. Misalnya kayak Kapolsek dan Ramil. Tidak ada Pak. Dan saya alihkan itu Pak. Termasuk dokter itu tidak mau datang ke Lembata. Dokter siapa nih? Semua dokter, rata-rata dokter umum. Karena kenapa? Lembata punya kontrak kepada dokter itu yang sangat kecil. Saya waktu itu bikin standarisasi 6,5 juta, tidak ada yang datang. Akhirnya saya bilang kepada dokter RSU umum, direktur, tolong dinaikkan bikin kurang lebih sekitar 9 juta pas 10 juta ya. Ya. Itu kan butuh uang Pak. Butuh uang kan pasti kita kurangi dari yang lain. Surat saya kepada Bapak Ketua DPRD untuk memperhatikan itu supaya dilayakkanlah kami orang Lembata ini, termasuk artinya OPD kami sudah lakukan, pemerintah daerah sudah lakukan, kami butuh DPRD lakukan. Kalau kita lakukan ada pertimbangan. Pertama, kalau kita lihat jumlah penduduk kita dengan Flores Timur, ini saya cuma pakai Flores Timur sebagai acuan. Dan itu di Flores Timur, penjabat Bupati Lembata sampaikan kepada saya 3 kali turun dan sudah berlaku dari tahun lalu. Waktu bulan Mei saya datang di sini, saya sudah kasih tahu ke Pak Ketua. Desember pun waktu kemarin saya sudah kasih tahu. Cuma waktu itu ya saya pertimbangkan pertama bahwa ada mobil pilek, sehingga saya pikir ya sudahlah. Sekalipun saya sudah ditelepon oleh orang biro keuangan bahwa Pak itu Bapak punya koreksi, tolong diperhatikan lagi. Termasuk Pak Hot pun sampaikan kepada saya, Pak DPRD provinsi. Pak Hot. Iya, saya sudah sampaikan kepada beliau koreksi. Termasuk biro keuangan di provinsi. Waktu evaluasi di Desember, bahwa itu punya Lembata terlalu besar. Kabupaten yang tertua aja dengan jumlah penduduk banyak, PAD-nya juga ada lebih tinggi dari kita, luas wilayahnya, ya Pak ya, itu saja standarnya kecil di bawah kita. Bagaimana kita yang daerah 3T, bagaimana kita yang fiskalnya rendah, bagaimana kita yang penduduknya sedikit dari Flores Timur, luas wilayahnya juga kecil dari Flores Timur, PAD-nya juga kecil dari Flores Timur, masa harus lebih besar? Saya pikir saya tidak ambil hak bapak-bapak anggota Dewan Terhormat. Ya, memang hari ini Pak Ketua beliau tidak ada di situ karena itu yang anggota. Yang Ketua beliau punya hak sendiri lain beda. Ya toh Pak toh, Bapak tidak di situ. Ya.
Karena beliau dapat rumah. Setelah ini baru saya. Beliau dapat rumah. Beliau dapat transport. Ya. Jadi prinsipnya kami pemerintah daerah minta dukungan daripada DPRD untuk melihat keadilan ini, membagi kepada sebagian ya yang apa istilahnya ya. Orang bilang adil lah kepada warga masyarakat, kepada pemerintah daerah, supaya ini juga bisa digunakan untuk kegiatan lain. Kalau kita hitung selisih dalam 1 tahun itu 3,1 miliar. Ya. Dan kalau 31 miliar dia mengalihkan kepada yang lain, itu bisa bermanfaat buat masyarakat dan OPD untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Saya sampaikan pemerintah daerah dalam hal ini ya, dari PAD untuk TPP kami hanya bisa 10 bulan. Tidak bisa mencukupi 12 bulan. Seharusnya di seluruh Indonesia yang namanya aparatur itu harus 12 bulan. Tapi karena PAD-nya kecil, berarti tidak bisa dibayarkan. Oleh karenanya itu, kegiatan yang lain, ya kalau saya lihat masih banyak kekurangan untuk Lembata. Berarti kita butuh dorongan daripada bapak-bapak wakil rakyat ini untuk bisa berkorban. Ya, kalau saya bilang bisa berkorban itu artinya apa? Ya, memberikanlah sebagian yang memang hak masyarakat diberikan kepada masyarakat. Oh, mereka wakil masyarakat. Betul. Kalau wakil masyarakat pasti berpikir untuk masyarakat, bukan pikir untuk pribadi. Ya, kalau pikir untuk masyarakat, saya pasti yakinlah mereka akan setuju itu. Tapi kalaupun tidak setuju, tetap kami dengan Perbup akan melaksanakan tugas itu. Pak Penjabat. Karena itu atensi kami sebagai Kementerian Negeri. Pak Saya Penjabat. selaku pejabat Kementerian Negeri mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan itu langsung. Ya. Dan itu merupakan atensi kami sekaligus untuk memperbaiki tata kelola keuangan di daerah. Nanti kalau DPRD yang masuk dia tidak terkejut lagi yang baru. Memang begitu. Ya, memang begitu anggarannya memang kita sediakan supaya memang ke depan itu menjadi adil ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Pak Penjabat. Iya. Ada informasi bahwa P3K Ya. yang sudah diangkat yang lulus tes kemarin akan dikembalikan menjadi statusnya ke pegawai daerah, dan itu akan dibebankan kepada keuangan daerah. Strategi Pak Penjabat untuk memenuhi gaji mereka ini seratusan P3K ini bagaimana Pak Penjabat? Informasi saya baru dengar dari Bapak. Tapi kalau memang demikian kita harus cari Pak. Ini warga yang menjadi P3K ini kan harus dibiayai oleh daerah Pak. Ya. Oleh karenanya itu segala anggaran yang ada di pemerintah daerah termasuk di DPRD kita harus melakukan recycle untuk supaya anggaran itu benar-benar efisien, efektif dan dapat didaya gunakan untuk yang lain juga. Ya, karena anggaran yang terbesar sebenarnya kalau di daerah ada cuma Oke. Ini minta dibatasi. Jadi saya mohon terima kasih. Pak Ketua, Abang Ketua. ada tanggapan kah? Atau besok saja bertanggapi? Sekarang saja. Sekarang juga bisa. Oke. Mainkan Bang. Begini, segala sesuatu itu dicapai melalui sebuah kesepakatan politik. Dan itu oleh karena itu dokumen yang diajukan ke DPRD juga dibahas bersama dan sudah menghasilkan di dalam bentuk perda. Setiap anggaran itu tidak statis juga, dinamis. Artinya bisa juga dilakukan rasionalisasi, boleh-boleh saja. Tinggal dilakukan komunikasi politik yang baik. Lalu nanti di DPRD tinggal menunggu di ruang pembahasan saja. Karena nanti pemerintah daerah punya kewenangan untuk menyampaikan dokumen ke sana, kami bahas bersama. Saya pikir sebuah dokumen pada akhirnya itu perda baik murni maupun perubahan itu akan dicapai dengan persetujuan bersama. Jadi saya pikir di situ poinnya. Soal nanti terkait dengan anggaran mau dipangkas dan lain sebagainya itu DPRD selama ini DPRD beri contoh juga. Waktu di zaman Covid itu DPRD yang potong pertama kok 1,8 miliar. Tidak ada yang lain yang mulai berani. DPRD yang berani di saat itu sehingga biar tidak melihat ini menjadi DPRD seolah-olah bertahan, tidak. Teman-teman juga itu mereka merasa itu hak mereka yang berangkat daripada perda APBD. Jikapun dilakukan rasionalisasi, tinggal dibangun komunikasi politik, pembahasannya secara baik, lancar. Saya pikir juga semua orang bisa memahami. Itu. Dan saya pikir bahasanya jangan korek-korek Pak.